Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat malam. Sidang elektronik ke-6 mahasiswa Universitas Indonesia dengan nomor perkara 001 garis miring sengketa administrasi garis miring 8 garis miring 2021 garis miring MMUI akan segera dimulai. Sebelum itu saya akan membacakan tata tertib sidang elektronik Mahkamah Mahasiswa UI. Tolong untuk diperhatikan. Yang pertama, seluruh peserta sidang harap untuk menyesuaikan username dengan format yang sudah tertera di layar. Yang kedua, wajib untuk menyalakan kamera selama persidangan berlangsung. Yang ketiga, mengenakan pakaian yang rapi dan sopan. Yang keempat, dilarang membawa peralatan demonstrasi ke dalam ruang sidang elektronik. Yang kelima, dilarang makan dan minum dalam ruang sidang elektronik selama persidangan berlangsung. Yang ketujuh, yang keenam, dilarang merekam jalannya persidangan kecuali bagi pihak yang telah mendapat izin dari Ketua MMUI. Yang ketujuh, dilarang melakukan perbuatan atau tingkah laku yang dapat mengganggu persidangan dan dapat merendahkan kehormatan serta martabat Hakim MMUI serta kewibawaan MMUI. Sidang akan segera kita mulai. Saya serahkan kepada Majelis Hakim. Kepada Yang Mulia dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Panitera. Sebelum sidang dimulai, Majelis Hakim mengingatkan kembali untuk mentaati tata tertib. Apabila ada yang melanggar, Panitera bisa langsung mengeluarkan ya. Baiklah, sidang akan segera saya mulai. Sidang Mahkamah Mahasiswa Universitas Indonesia yang memeriksa dan mengadili sengketa administrasi dengan nomor register perkara 1 garing sengketa administrasi garing 8 garing 2021 garing MMUI dalam permohonan penyelesaian sengketa administrasi antara anggota IKMUI terhadap lembaga tingkat universitas dalam hal ini dengan ini dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baiklah, agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan. Tapi sebelumnya, apakah pemohon dan termohon sudah hadir? Dari pemohon, apakah sudah hadir? Pemohon belum hadir, Yang Mulia. Termohon sudah hadir. Baik, karena ini sidang terakhir, maka kita tunggu dulu ya untuk pemohon untuk agar bisa mengikuti persidangan ini. Dari Panitera, apakah sudah dihubungi pemohonnya? Sudah, Yang Mulia. Belum, sampai sekarang juga belum diangkat nih telepon saya, Yang Mulia. Baiklah, untuk Panitera, mohon dihubungi kembali untuk menunggu. Kita akan tunda sidangnya ya sampai izin bertanya, bukannya bisa in absentia ya untuk pembacaan putusan? Bagaimana? Mau diulangi? Bukannya bisa in absentia ya untuk putusan, jadi yang pemohon nggak apa-apa kalau hadir, tapi putusan tetap dibacakan seperti itu, Yang Mulia. Ya, bisa, tapi kita tunggu sebentar ya, agar kalau misalnya ini kan karena biar semuanya tahu apa isi putusannya gitu. Baik. Kita tunggu sebentar kok, nggak terlalu lama, sampai jam 18.45 ya. Kita tunggu sampai pukul tersebut. Baiklah, untuk menunggu datangnya pemohon, sidang ditunda.
Baiklah, karena sudah pukul 18.45, maka sidang dilanjutkan. Dari pemohon, apakah sudah hadir? Dari termohon juga? Pemohon belum hadir juga, Yang Mulia. Baiklah, karena kita sudah memberikan kesempatan untuk menghadiri, untuk menunggunya, maka sidang akan dilanjutkan ya agendanya dalam pembacaan putusan. Tapi sebelum pembacaan putusan ini, Majelis Hakim ingatkan bahwa Mahkamah Mahasiswa ini adalah peradilan pertama di tingkat pertama dan akhir. Jadi putusannya langsung mengikat ya untuk kedua belah pihak. Jadi apapun putusannya nanti, Majelis Hakim menginginkan para pihak itu untuk legowo menerimanya. Seperti itu. Mungkin dari hakim lainnya ada tambahan sebelum kita mulai membacakan putusannya? Ya, mungkin sebagai tambahan, apa yang dipertimbangkan hakim di dalam pembacaan putusan ini itu sudah kami diskusikan, kami acukan kepada peraturan perundang-undangan yang ada berdasarkan keilmuan kami sebagai mahasiswa Fakultas Hukum, dan kami berharap kepada baik yang hadir dalam sidang Zoom ini, pemohon, termohon, ataupun yang nanti menyaksikan via YouTube kalau memang sudah disiarkan, itu tidak memperdebatkan lagi, karena seperti yang ketua sidang bilang itu sudah final dan mengikat, tapi tetap sebagai selain ini adalah pengadilan, itu kan juga organisasi yang mana putusannya boleh untuk diawasi. Jadi silahkan gunakan ruang-ruang yang ada untuk mengkaji, silahkan untuk semua pihak. Tapi untuk putusannya ini sekali lagi diingatkan final dan mengikat. Itu saja ketua sidang. Baiklah, hakim lain apakah ada? Kalau tidak ada, kita akan bacakan putusannya. Sikat Yang Mulia. Baik, tidak ada ya. Baiklah, saya akan membacakan putusannya. Putusan nomor 1 garing sengketa administrasi garing 8 garing 2021 garing MMUI. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Mahasiswa Universitas Indonesia yang mengadili perkara 1 garing sidang administrasi garing 8 garing 2021 garing MMUI pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara AKO yang diajukan oleh Yosias Setiadi Panjaitan dengan MPM 17069766661 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Ekonomi, nomor telepon dan seterusnya dianggap telah dibacakan. Untuk selanjutnya disebut sebagai pemohon. Melawan, nama Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia, alamat Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa UI, lantai 2, Jalan Profesor Dr. Fuad Hasan, Kukusan, Kecamatan Beji, Kota Depok. Nomor telepon dan seterusnya dianggap telah dibacakan, yang memberikan kuasa kepada 1, Rizky Pratama Putra, dan seterusnya. Kedua, Femi Wintus Saadiah, dan seterusnya. Berdasarkan surat kuasa khusus bernomor 157 garing KSA titik garing DPMUI garing 8 garing 2021 untuk selanjutnya disebut sebagai termohon. Setelah membaca dan mendengarkan permohonan pemohon, membaca dan mendengarkan jawaban termohon, membaca dan mendengarkan kesaksian saksi pemohon dan termohon, memeriksa bukti-bukti pemohonan, memeriksa bukti-bukti pemohon dan termohon, membaca kesimpulan dari pemohon dan termohon. 2. Duduk perkara. Menimbang bahwa menimbang bahwa pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 7 Agustus 2021 yang diterima di Kepanitraan Mahkamah Mahasiswa Universitas Indonesia, yang selanjutnya disebut Kepanitraan Mahkamah, berdasarkan pencatatan dalam buku registrasi nomor perkara 1 garing sengketa administrasi garing 8 garing MMUI garing 2021 pada 11 Agustus 2021 oleh Kepanitraan Mahkamah, menguraikan hal-hal sebagai berikut, dianggap telah dibacakan. Selanjutnya dilanjutkan oleh hakim lainnya. Dua, menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya
Pemohon mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P1 sampai dengan bukti P14 sebagai berikut. Bukti P1 yaitu Surat Keputusan DPM UI nomor 36 tahun 2021 tentang penetapan masa krisis. Bukti P2 yaitu ketetapan DPM UI nomor 8 tahun 2021 tentang pemberhentian jabatan Ketua DPM UI periode 2021 tanggal 1 Agustus tahun 2021. Bukti P3 yaitu Standar Operasional Prosedur atau SOP DPM UI tahun 2021. Bukti P4 yaitu rekaman video YouTube sidang anggota terbuka DPM UI 2021 pada tanggal 1 Agustus 2021. Bukti P5 yaitu screenshot Instagram DPM UI terkait rilis DPM UI nomor 150-PR-Humas-DPM UI _8-2021 tentang hasil sidang anggota DPM UI tanggal 1 Agustus 2021. Bukti P6 yaitu salinan opini pribadi pemohon dengan judul Krisis Empati dalam Berdemokrasi, Urgensi Mahasiswa sebagai Pondasi Utama Bangsa Indonesia. Bukti P7 yaitu screenshot snapgram pemohon terkait klarifikasi opini pribadi pemohon. Bukti P8 yaitu notula pertemuan nomor 2/INT-7/2021 tentang rapat anggota DPM UI pada tanggal 17 Juli 2021. Bukti P9 yaitu surat permohonan perlindungan hukum kepada Kapolri oleh pemohon. Bukti P10 yaitu screenshot Instagram DPM UI terkait publikasi DPM UI terkait surat keputusan DPM UI nomor 36 tahun 2021 tentang penetapan masa krisis DPM UI tanggal 19 Juli 2021. Bukti P11 yaitu screenshot cuitan Twitter terkait komentar terhadap pemohon sejak penetapan masa krisis DPM UI. Bukti P12 yaitu screenshot Instagram Suara Mahasiswa UI, Badan Otonom Ekonomika, Lembaga Kajian dan Keilmuan FHUI, Kostrat FHUI, serta screenshot berita kumparan.com terkait pemohon dalam masa krisis DPM UI. Bukti P13 yaitu screenshot Instagram pemohon terkait adanya pihak tidak dikenal yang mengomentari pemohon mengenai dugaan korupsi di berbagai postingan Instagram teman dan keluarga pemohon dalam masa krisis DPM UI. Bukti P14 yaitu screenshot Instagram Suara Mahasiswa UI, Badan Otonom Ekonomika, Lembaga Kajian dan Keilmuan FHUI, serta screenshot berita kumparan.com terkait pemberhentian jabatan pemohon. Selain itu, pemohon mengajukan satu ahli bernama Jiko Leonardo Jagardo Simanjuntak yang menyampaikan keterangan secara lisan maupun tertulis pada tanggal 23 Agustus 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut. Yang pertama, bahwa Ali telah disumpah berdasarkan agamanya, bahwa Ali adalah alumni FHUI yang saat ini bekerja sebagai constitutional lawyer. Yang ketiga, bahwa ahli mengetahui jalannya perkara antara pemohon dan termohon, bahwa Ali menerangkan tidak adanya legitimasi dan justifikasi dari termohon dalam keputusan masa krisis DPM UI dan ketetapan pencabutan jabatan pemohon sebagai ketua DPM UI. Selanjutnya, bahwa Ali menerangkan salah prosedural dalam pembuatan keputusan dan ketetapan permohon tersebut, bahwa ahli menilai adanya suatu kudeta inkonstitusional yang dilakukan oleh termohon kepada pemohon. Selanjutnya, bahwa ahli menerangkan wujud constitutional dictatorship yang dilakukan oleh termohon kepada pemohon. Bahwa ahli menerangkan bahwa suatu tindakan tidak dapat dikatakan sebagai korupsi jika tidak ada sumber dana dari negara. Bahwa ahli menerangkan bahwa termohon seharusnya membawa kasus dugaan pelanggaran pemohon kepada Mahkamah Mahasiswa UI untuk mendapatkan justifikasi. Bahwa ahli menerangkan tidak adanya permasalahan secara etika terkait surat permohonan perlindungan hukum kepada Kapolri oleh pemohon karena tindakan tersebut sesuai dengan hukum di Indonesia yang bersifat retributif. Selain itu, pemohon mengajukan dua saksi bernama Mufajar Raziki dan Muhammad Arya Dika Braja Musti Satrio Martasuanda yang menyampaikan keterangan secara lisan pada tanggal 23 Agustus 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut. Yang pertama, saksi Mufajar Raziki, bahwa saksi telah disumpah berdasarkan agamanya, bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi berada di keorganisasian yang sama dengan pemohon, bahwa saksi adalah Wakil Ketua 1 DPM UI periode 2021 dan pelaksana tugas harian Ketua DPM UI periode 2021. Bahwa saksi mengikuti sidang anggota DPM UI pada tanggal 17 Juli 2021 terkait penetapan masa krisis yang sebelumnya tidak ada pembicaraan antar pengurus inti. Bahwa saksi menerangkan penyebab diadakannya masa krisis DPM UI pada saat sidang tersebut dikarenakan dikemukakannya dokumen anggaran Satgas COVID-19 Kukusan. Bahwa saksi menerangkan penemuan dokumen anggaran Satgas COVID-19 Kukusan oleh termohon pada tanggal 18 Agustus 2021 di malam hari. Bahwa saksi membenarkan Sekretaris Jenderal DPM UI bersama pengurus inti Badan Kelengkapan DPM UI yang mengajukan untuk diadakannya masa krisis DPM UI.
bahwa saksi sebagai Wakil Ketua 1 DPM UI tidak dilibatkan dalam pengajuan tersebut oleh pengurus inti Badan Kelengkapan DPM UI, bahwa saksi merupakan pimpinan sidang anggota DPM UI pada tanggal 1 Agustus tahun 2021, bahwa saksi membenarkan hasil diadakannya penetapan masa krisis DPM UI 2021 adalah pembekuan struktural terhadap Ketua DPM UI 2021, Wakil Ketua 1 DPM UI 2021, dan Wakil Ketua DPM UI 2021, bahwa saksi menerangkan pimpinan umum masa krisis DPM UI yang terdiri dari Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal, Controller, Treasurer, Kepala Humas, dan Kepala Internal yang mengajukan untuk dibukanya sidang anggota DPM UI pada tanggal 1 Agustus 2021. Bahwa saksi membenarkan diskusi terkait rencana dibukanya sidang anggota DPM UI pada tanggal 1 Agustus 2021 hanya dilakukan di sebuah multi-chat yang tidak diketahui oleh pemohon. Bahwa saksi membenarkan pemohon pada sidang tersebut telah melakukan penolakan terkait dibukanya sidang anggota tersebut. Bahwa saksi membenarkan bahwa sidang anggota tertutup untuk pengambilan keputusan mengenai pemohon dilakukan dalam waktu kurang lebih 40 menit. Bahwa saksi membenarkan salah satu alasan sidang anggota tertutup untuk pengambilan keputusan mengenai pemohon dilakukan dalam waktu kurang lebih 40 menit adalah karena tidak ingin membuat publik menunggu terlalu lama. Bahwa saksi membenarkan alasan pencabutan jabatan pemohon secara tidak hormat dari Ketua DPM UI dalam rilis DPM UI nomor 150/PR/Humas/DPM UI /8 tahun 2021 adalah alasan yang sebenarnya. Bahwa saksi membenarkan telah terjadi penggabungan opsi pilihan dalam voting dalam pengambilan keputusan di sidang tertutup tersebut. Bahwa saksi mengetahui bahwasannya opini yang disampaikan oleh Yosia Setiadi dengan judul Krisis Empati dalam Berdemokrasi, Urgensi Mahasiswa sebagai Fondasi Utama Bangsa Indonesia merupakan opini pribadi Yosia Setiadi. Bahwa saksi membenarkan tidak pernah diadakannya sidang anggota DPM UI untuk memberikan sanksi kepada Yosia Setiadi. Bahwa saksi membenarkan adanya diksi data penyaluran dalam publikasi penetapan masa krisis DPM UI melalui Instagram DPM UI yang direvisi setelah beberapa hari kemudian. Yang kedua, keterangan dari saksi Muhammad Arya Dika Brajamusti Satrio Martasuanda, bahwa saksi telah disumpah berdasarkan agamanya, bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi berada di keorganisasian yang sama dengan pemohon, bahwa saksi adalah Wakil Kepala Komisi Hukum DPM UI 2021, bahwa saksi mengikuti sidang anggota DPM UI pada tanggal 17 Juli 2021 terkait penetapan masa krisis, bahwa saksi membenarkan ditetapkannya masa krisis DPM UI karena adanya dugaan bahwa pemohon menyalahgunakan DPM UI terkait penggelapan dana terkait anggaran Satgas COVID Kukusan. Bahwa saksi membenarkan adanya diksi data penyaluran dalam publikasi penetapan masa krisis DPM UI adalah melalui Instagram DPM UI. Bahwa saksi merupakan peserta sidang anggota DPM UI pada tanggal 1 Agustus 2021, bahwa saksi menerangkan sidang anggota tertutup untuk pengambilan keputusan mengenai pemohon dilakukan dalam kurun waktu sekitar 30 menit. Bahwa saksi membenarkan adanya penggabungan opsi putusan dalam pelaksanaan voting oleh pimpinan sidang, di mana 3 putusan yang dihasilkan oleh sidang tersebut hanya melalui 1 kali voting saja. Bahwa saksi saat itu memiliki opsi bahwasanya pemohon wajib meminta maaf tapi tidak untuk dicabut jabatannya. Bahwa saksi pimpinan sidang melakukan penggabungan opsi putusan bahwa pemohon wajib meminta maaf dengan opsi putusan bahwa pemohon dicabut jabatannya dan direkomendasikan mandatnya ke BPM FEB UI. Bahwa saksi menerangkan peran aktif Rizky Pratama Putra sebagai pimpinan sidang dan Taqiyuddin Abdul Rosyid sebagai peserta sidang dan anggota DPM UI perwakilan FISIP dalam proses penggabungan opsi putusan tersebut. Bahwa saksi membenarkan tidak pernah dikeluarkannya sanksi oleh termohon kepada pemohon melalui sidang anggota DPM UI. Selanjutnya 2.3 dianggap telah dibacakan. Akan dilanjutkan oleh hakim yang lain. 2.4 menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, termohon mengajukan bukti surat atau tulisan sebagai berikut. 1. Satu folder elektronik dengan judul barang bukti KMM dengan isi sebagai berikut. 1 buah file dengan judul TAP DPM UI nomor 9 tahun 2021 tentang pengangkatan pelaksanaan harian DPM UI 2021.pdf. 1 buah file dengan judul TAP DPM UI nomor 8 tahun 2021 tentang pemberhentian jabatan Ketua DPM UI 2021.pdf. 1 buah file dengan judul SOP DPM UI 2021.pdf, 1 buah file dengan judul SK DPM UI nomor 38 tahun 2021 tentang pencabutan masa krisis .pdf,
satu buah file dengan judul SK DPM UI nomor 36 tahun 2021 tentang penetapan masa krisis DPM UI 2021.pdf, satu buah file dengan judul screenshot garis bawah 2021 strip 08 strip 28 strip 13 strip 32 strip 36 strip 19.jpg, satu buah file dengan judul screenshot garis bawah 2021 strip 8 strip 25 strip 11 strip 39 strip 30 strip 85.jpg, satu buah file dengan judul screenshot garis bawah 2021 strip 8 strip 25 strip 11 strip 39 strip 30 strip 85.jpg, satu buah file dengan judul screenshot garis bawah 2021 strip 8 strip 1 strip 14 strip 37 strip 34 strip 88 underscore dan seterusnya .jpg, satu buah file dengan judul screenshot garis bawah 2021 strip 8 strip 1 strip 14 strip 37 strip 32 strip 43 dan seterusnya .jpg, satu buah file dengan judul screenshot garis bawah 2021 strip 8 strip 1 strip 14 strip 37 strip 30 strip 24 garis bawah 2e dan seterusnya .jpg, satu buah file dengan judul screenshot garis bawah 2021 strip 7 strip 21 strip 10 strip 40 strip 53 strip 91 garis bawah 2ef dan seterusnya .jpg, satu buah file dengan judul screenshot garis bawah 2021 strip 7 strip 21 strip 10 strip 40 strip 50 strip 24 garis bawah 2ef dan seterusnya .jpg, satu buah file dengan judul screenshot garis bawah 2021 strip 7 strip 21 strip 10 strip 40 strip 31 strip 51 dan seterusnya .jpg, satu buah file dengan judul screenshot garis bawah 2021 strip 7 strip 19 strip 1 strip 35 strip 11 strip 41 dan seterusnya .jpg, satu buah file dengan judul screenshot garis bawah 2021 strip 7 strip 19 strip 1 strip 34 strip 40 strip 94 dan seterusnya .jpg, satu buah file dengan judul krisis empati dalam berdemokrasi urgensi mahasiswa sebagai pondasi utama bangsa Indonesia .pdf, satu buah file dengan judul IMG garis bawah 2021 0825 garis bawah 113348.jpg, satu buah file dengan judul 16276282913554.jpg, satu buah file dengan judul 669.jpg, satu buah file dengan judul 668.jpg, satu buah file dengan judul 667.jpg, satu buah file dengan judul 5 garis bawah dan seterusnya .pdf. Yang kedua, satu folder elektronik dengan maaf ketua sidang sedang azan, saya izin untuk menunda sekitar 5 menit sampai azannya selesai. Baiklah, untuk menghormati azan ya, kita akan tunda sebentar 5 menit. Gitu ya. Baiklah, sidang akan dilanjutkan pukul 7.07. Dengan ini sidang ditunda.
Baiklah, karena sudah 7:07, maka sidang dilanjutkan. Silakan Yang Mulia Hakim untuk melanjutkan. Baik, saya lanjutkan. Yang kedua, satu folder elektronik dengan judul anggaran Satgas Covid Kukusan dengan isi sebagai berikut. Satu buah file dengan judul Zoom _0.mp4, satu buah file dengan judul Yosia.mp4, satu buah file dengan judul Selasa 27 Juli.m4a, satu buah file dengan judul Selasa 27 Juli, satu buah file dengan judul Rama.mp4, satu buah file dengan judul Rama.m4a, satu buah file dengan judul Maraniari.mp4, satu buah file dengan judul Mataniari.m4a, satu buah file dengan judul Chandra.mp4. Yang ketiga, satu folder elektronik dengan judul barang bukti dengan isi sebagai berikut. Satu buah file dengan judul barang bukti _notes laporan .docx, satu buah file dengan judul anggaran Satgas Covid Kukusan .xlsx, satu buah file dengan judul 669.jpg, satu buah file dengan judul 668.jpg, satu buah file dengan judul 667.jpg. Yang keempat, satu folder elektronik dengan judul notulensi dengan isi sebagai berikut. Satu buah file dengan judul nomor 25-int-7-2021.pdf, satu buah file dengan judul nomor 27-7-7-2021.pdf, satu buah file dengan judul nomor 31-int-7-2021.pdf, satu buah file dengan judul notulensi Azaria nomor 29-int-7-2021.pdf, satu buah file dengan judul notulensi Farhan, Daniel, dan Gabriel nomor 28-int-7-2021, dan satu buah file dengan judul notulensi Rama nomor 30-int-7-2021. Selain itu, untuk menguatkan jawabannya, termohon mengajukan dua orang ahli yang bernama Catur Alfat Satria dan Muhammad Wildan yang menyampaikan keterangan secara lisan maupun tertulis pada sidang tanggal 28 Agustus 2021 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ahli Catur Alfat Satria bahwa ahli telah disumpah berdasarkan agamanya, bahwa ahli pernah menjabat sebagai Ketua DPM UI tahun 2015, memiliki spesialisasi di hukum tata negara dan drafter Undang-Undang Dasar IKM pada tahun 2015. Bahwa keanggotaan DPM UI berasal dari fakultas, memiliki kesatuan tanggung jawab antara tugas di DPM UI dan fakultas, bahwa jika terdapat pergeseran tanggung jawab tugas di DPM UI dapat dilakukan hanya di pleno, karena legitimasinya tidak berdasarkan pemilihan, sehingga pemutusan pergeseran tanggung jawab tugas posisi DPM UI dan fakultas harus melalui mekanisme yang berbeda. Namun, jika terjadi pemecatan anggota melalui sidang, justru menyalahi aturan. Bahwa diperlukan peraturan internal sebelum menjalankan DPM UI dan terdiri dari tahapan seperti sanksi tertulis atau peringatan yang harus dipublikasikan. Tapi sanksi tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk pemecatan anggota DPM UI, tapi bisa untuk pemecatan posisi. Bahwa sistem DPM UI telah mengalami perubahan karena terdapat misleading dalam jabatan ex officio anggota DPM dan tidak meratanya jumlah perwakilan anggota DPM UI karena menggunakan sistem DPR RI dan sekarang menggunakan sistem Senat Kongres Amerika atau DPD RI. Bahwa belum terdapat kasus dinamika DPM UI yang menyebabkan pergeseran jabatan ketua DPM UI. Bahwa pemberian sanksi lisan terhadap anggota DPM UI dilakukan berdasarkan peraturan yang telah disepakati, dilakukan di sidang anggota yang dihadiri oleh anggota DPM UI tanpa ada BK, badan kelengkapan. Secara normatif, sanksi harus dilakukan secara bertahap di samping beratnya kesalahan. Sanksi perlu dipublikasikan, terutama jika diberikan kepada anggota DPM UI perwakilan fakultas untuk transparansi dan akuntabilitas. Teguran lisan tidak bisa hanya dilisankan, tetapi perlu ditulis dan dipublikasikan. Bahwa ahli menerangkan bahwa dalam pemberian sanksi kepada anggota DPM UI seharusnya dilakukan secara bertahap, bahwa kebenaran material dapat terganggu secara normatif jika prosesnya terdapat penyimpangan, sehingga perlu untuk melihat peraturan yang berlaku atau praktik yang sering dilakukan. Jika terjadi penyimpangan prosedur akan menimbulkan kemungkinan cacat hukum. Bahwa tidak ada peninjauan BPM fakultas terhadap keanggotaan DPM UI karena tidak ada hubungannya dan tidak ada pembahasan hal ini dalam perumusan UUD IKM UI. Bahwa ahli satu menerangkan bahwa dalam sidang anggota DPM UI harus dihadiri oleh anggota DPM UI saja. Yang kedua, ahli Muhammad Wildan
bahwa ahli telah disumpah berdasarkan agamanya, bahwa ahli pernah menjabat sebagai Wakil Ketua DPM UI tahun 2016, sekaligus Koordinator Program Legislasi IKM UI tahun 2016. Bahwa ahli menyampaikan pada tahun 2016, DPM UI sudah pernah menyelenggarakan sidang terbuka, dan Badan Kelengkapan DPM UI 2016, khususnya Divisi Kestari dan Kominfo, juga hadir di dalam sidang untuk membantu notulensi dan dokumentasi tanpa hak suara dan pendapat, serta pada saat DPM UI 2016 itu sudah mengeluarkan peraturan tentang tata tertib persidangan. Bahwa ahli menyampaikan bahwasannya hukum yang ada dapat dikesampingkan apabila ada urgensi yang mendesak berdasarkan keputusan DPM UI. Bahwa ahli menyampaikan bahwasannya hakim Mahkamah Mahasiswa tidak hanya terpaku dengan diksi administrasi dalam perkara akuo, tetapi juga menimbang hal lain yang menyebabkan perkara ini terjadi. Bahwa ahli telah menjelaskan esai akademik terkait Undang-Undang IKM UI nomor 6 tahun 2016 tentang DPM UI. Bahwa ahli 2 menerangkan bahwa dalam esai akademik tersebut menggunakan asas seperti berikut: asas kepastian hukum dan ketertiban, asas partisipasi publik, asas transparansi, dan asas kekeluargaan. Bahwa ahli menerangkan bahwa dalam pembuatan undang-undang tersebut, pengusulan pemberhentian anggota DPM UI secara tidak hormat kepada Mahkamah Mahasiswa UI merupakan asas kepastian hukum untuk mendapat legitimasi dari Mahkamah Mahasiswa UI atas pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPM UI yang bermasalah. Bahwa ahli menerangkan bahwa seharusnya termohon dalam kasus perkara termohon dengan pemohon melakukan pelaporan kepada Mahkamah Mahasiswa UI untuk legitimasi lebih lanjut. Bahwa ahli menerangkan bahwa pembuatan SOP DPM UI 2021 yang mengatur penetapan masa krisis DPM UI dibentuk secara di luar nomenklatur Undang-Undang IKM UI. Selain itu, untuk menguatkan jawabannya, termohon mengajukan satu orang saksi bernama Gita Natania yang menyampaikan kesaksian secara lisan pada sidang tanggal 28 Agustus 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa saksi telah disumpah berdasarkan agamanya, bahwa saksi saat ini merupakan Kepala Divisi Hubungan Masyarakat DPM UI dan Pimpinan Umum Masa Krisis DPM UI, bahwa setelah pemohon mengeluarkan opini pribadinya, mulai bermunculan opini negatif yang ditujukan kepada termohon, bahwa pemohon telah memberitahuan kepada saksi bahwa pemohon hendak menghadiri acara di LK2 FHUI, bahwa keributan yang terjadi akibat dikeluarkannya opini pribadi pemohon ini terjadi baik di dalam lingkungan UI maupun di luar lingkungan UI, yaitu ada akun Instagram Bangsa Mahasiswa yang ikut meramaikan permasalahan ini. Bahwa saksi telah dihubungi oleh media kumparan, kemudian kumparan mengikuti perkembangan SK DPM UI, akan tetapi saksi tidak pernah menyebutkan kasus penemuan anggaran adalah kasus korupsi. Bahwa saksi membenarkan bahwa rilis DPM UI nomor 150/PR/Humas/DPM UI/8/2021 merupakan kejadian yang sebenar-benarnya. Bahwa saksi menyetujui jika seluruh muatan rilis, SK, dan TAP DPM UI tidak dilebih-lebihkan ataupun dikurang-kurangkan. Bahwa saksi membenarkan opini negatif yang muncul terhadap termohon terkait adanya anggota DPM UI yang melakukan korupsi mulai muncul pasca dikeluarkannya publikasi termohon terkait penetapan masa krisis DPM UI. Bahwa saksi membenarkan tidak adanya diskusi antara pimpinan umum masa krisis dengan pemohon dalam pengambilan kebijakan termohon dalam masa krisis. Bahwa saksi sebagai Kepala Humas mengetahui surat perlindungan hukum kepada Kapolri dari publik di luar pemohon. Bahwa saksi mendengar banyak publik yang mengatakan bahwa DPM UI mengancam nasionalis negara, tidak berguna, tidak menjalankan fungsinya dengan baik, anggota DPM UI yang korupsi, dan menjadi contoh buruk bagi mahasiswa UI, serta mengecam DPM UI dengan tuduhan negatif. Selain itu, ada publik yang mendukung DPM UI untuk menyelesaikan masalah. Bahwa saksi menemukan opini publik tentang anggota DPM UI yang korupsi setelah rilis opini pemohon dan rilis publik tentang penetapan masa krisis. Bahwa saksi tidak menemukan pembahasan mekanisme sidang anggota terbuka yang mengikutsertakan pemohon. Bahwa saksi tidak menemukan penyampaian pembaharuan SK DPM UI tentang penetapan masa krisis kepada kumparan. Bahwa saksi berdasarkan struktur masa krisis DPM UI diikutsertakan dalam pembuatan keputusan, mengatur beberapa program kerja DPM UI, dan tidak mengikuti rapat anggota. 3. Pertimbangan hukum. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia Junto pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Dasar IKM UI, menimbang bahwa berdasarkan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia nomor 5 tahun 2019 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia nomor 9 tahun 2016 tentang Mahkamah Mahasiswa Universitas Indonesia.
Menimbang berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Mahasiswa Universitas Indonesia berwenang untuk melakukan penyelesaian sengketa administrasi antara pemohon selaku anggota IKM dengan termohon selaku lembaga tinggi universitas. Kedudukan hukum pemohon. Menimbang bahwa kedudukan hukum pemohon mencakup antara lain sebagai anggota aktif Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia dan sebagai anggota DPM UI Perwakilan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia periode 2021. Menimbang bahwa pemohon mengajukan pengujian keputusan administrasi karena terdapat keterkaitan antara hasil keputusan administrasi dengan hak dan wewenang Ketua DPM yang telah dimandatkan termohon kepada pemohon sesuai dengan ketetapan DPM UI nomor 2 tahun 2021 tentang pengesahan Ketua DPM UI periode 2021 tertanggal 19 Februari 2021. Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, pemohon telah memiliki legal standing sebagai pemohon. Pokok permohonan. Hakim Konstitusi dari Hidayatullah. Menimbang, Yahya Harahap dalam bukunya menyebutkan bahwa permohonan provisi memiliki beberapa persyaratan formil, diantaranya satu, memuat alasan diajukan serta urgensi dalam relevansi dengan gugatan pokok, kedua, mengemukakan tindakan sementara yang dimohonkan, dan ketiga, tindakan dimohonkan tidak boleh mengenai pokok perkara. Selain itu, permohonan mengenai pemeriksaan cepat merupakan kewenangan Ketua Mahkamah Mahasiswa untuk menimbang dan memutuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hal lainnya apakah suatu perkara dapat dilaksanakan dengan pemeriksaan cepat atau pemeriksaan biasa. Menimbang permohonan provisi yang diajukan oleh pemohon tidak memenuhi salah satu persyaratan formil, yaitu tidak terdapat alasan diajukannya provisi dalam posita atau alasan yang diajukannya permohonan. Oleh karenanya, provisi tidak dapat dikabulkan. Berikutnya, menimbang bahwa agar sesuai dengan logika hukum, petitum dari pemohon akan hakim urutkan dari sebab hingga akibat dari perbuatan hukum yang nantinya dipertimbangkan oleh hakim dalam perkara aku. Menimbang setelah Mahkamah Mahasiswa mendengarkan dan membaca dengan seksama permohonan pemohon, jawaban termohon, mendengar keterangan saksi dan ahli dalam pembuktian dari pemohon dan termohon, serta membaca kesimpulan dari pemohon dan termohon, serta membaca dan melihat bukti-bukti surat atau tulisan, video, tangkapan layar, dan alat bukti lainnya dari pemohon dan termohon, sebagaimana bagian pokok perkara, Hakim Konstitusi mempertimbangkan sebagai berikut. Menimbang perkara quo merupakan sengketa administrasi antara IKM UI dengan lembaga tinggi kemahasiswaan di Universitas Indonesia, maka Hakim Konstitusi hendak berfokus kepada perbuatan administrasi sebagai objek sengketa, yaitu surat keputusan DPM UI nomor 36/SK dan seterusnya tentang penetapan masa krisis DPM UI, penetapan masa krisis Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia, dan surat ketetapan DPM UI nomor 8/TAP dan seterusnya tentang pemberhentian jabatan Ketua DPM Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia periode 2021, serta akibat hukum yang ditimbulkan oleh kedua bentuk pengurusan oleh lembaga kemahasiswaan berikut. Menimbang surat ketetapan Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia nomor 36/SK dan seterusnya tentang penetapan masa krisis Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia telah selesai keberlakuannya. Dalam hal ini terdapat 3 variasi rumusan daya laku suatu pengaturan dan pengurusan, yaitu 1, dinyatakan berlaku pada tanggal ditetapkan sehingga memiliki daya ikat dan daya laku yang sama dengan tanggal ditetapkannya. Kedua, dinyatakan berlaku beberapa waktu setelah ditetapkan sehingga keberlakuan dari ketetapan ada sejak tanggal ditetapkan namun berdaya ikat setelah tanggal yang ditentukan. Atau ketiga, penetapan tersebut dinyatakan berlaku pada tanggal ditetapkan tetapi dinyatakan berlaku surut sampai tanggal yang ditentukan. Keberlakuan penetapan tersebut pun akan selesai jika 1, setelah dilaksanakannya perintah dari ketetapan tersebut, kedua, telah diatur masa keberlakuannya dalam peraturan tersebut, atau ketiga, penetapan telah dicabut atau dibatalkan oleh peraturan yang baru. Menimbang dalam ketetapan DPM nomor 36 dan seterusnya tentang penetapan masa krisis Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia dinyatakan telah selesai keberlakuannya dengan dikeluarkannya surat keputusan Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia nomor 38/SK dan seterusnya tentang pencabutan masa krisis Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia dalam ketetapan nomor 1 yang berbunyi mencabut masa krisis Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia yang ditetapkan dalam keputusan Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia nomor 36/SK dan seterusnya, sehingga ketentuan yang dimohonkan dianggap telah selesai daya ikat dan daya lakunya. Menimbang peraturan DPM nomor 36 dan seterusnya telah selesai keberlakuannya sehingga tidak akan dipertimbangkan lebih jauh. Menimbang ketetapan DPM UI nomor 8 tahun 2021 tentang pemberhentian jabatan Ketua DPM Perwakilan
DPM Universitas Indonesia periode 2021, Hakim Konstitusi mempertimbangkan sebagai berikut. Menimbang permohonan pemohon mengenai ketetapan DPM UI nomor 8 dan seterusnya merupakan penyebab kerugian yang dirasakan pemohon, yaitu pemberhentian pemohon dari jabatan Ketua DPM dalam petitum kedua dalam permohonan. Sehingga Hakim Konstitusi akan mempertimbangkan permohonan akuo mengenai Hakim Konstitusi akan mempertimbangkan permohonan mengenai ketetapan akuo terlebih dahulu. Menimbang dalam jawaban termohon menyatakan bahwa terdapat kekeliruan dalam identitas objek sengketa atau error in objecto tidak dapat diterima karena dalam hal ini Hakim Konstitusi tidak hanya melihat dari apa yang tertulis, namun juga melihat dari fakta yang muncul dalam persidangan yang telah dilakukan. Menimbang ketetapan yang dimaksud oleh pemohon dalam sebutan ketetapan Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia nomor 8 tahun 2021 tentang pemberhentian jabatan Ketua DPM UI periode 2021 telah merujuk kepada bukti P2 dalam list barang bukti yang diajukan pemohon. Sehingga Hakim Konstitusi yang dalam persidangan ini bersifat aktif berpendapat bahwa objek permohonan yang diajukan pemohon telah jelas, yakni ketetapan yang dikeluarkan DPM UI tentang pemberhentian jabatan Ketua DPM UI periode 2021. Menimbang dalam sengketa administrasi dengan objek keabsahan suatu pengurusan yang bersifat individual, konkret, dan sekali selesai harus dilihat dari beberapa kriteria. Yang pertama, ditetapkan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang. Kedua, dibuat sesuai prosedur. Dan yang ketiga, substansi yang diatur sesuai dengan objek keputusan. Selain itu, sebagai bentuk dari implikasi negara hukum adalah adanya asas legalitas, yaitu adanya dasar hukum dari pembentukan suatu keputusan. Menimbang, pertama, berdasarkan kriteria tersebut, Hakim Konstitusi memeriksa bahwa keputusan yang dilaksanakan telah ditetapkan melalui lembaga yang berwenang, yaitu DPM UI, karena surat ketetapan yang dikeluarkan merupakan bentuk pengurusan atau menciptakan norma hukum yang umum abstrak dalam keadaan individual konkret kepada salah satu anggota DPM UI yang dalam perkara akuo adalah pemohon. Kedua, berdasarkan prosedur yang telah diatur dalam pengaturan. Menimbang bahwa dalam menjatuhkan sanksi perlu mengikuti dasar hukum yang ada dan ditetapkan. Hal ini dalam peraturan DPM UI nomor 3 tahun 2018 tentang tata tertib Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia yang telah diubah dalam peraturan nomor 2 tahun 2021 tentang perubahan kedua atas peraturan DPM UI nomor 2 tahun 2018 dalam beberapa pasal, diantaranya pasal 22 ayat 1, sanksi bagi anggota DPM UI berupa 1. Tulisan, B. Tulisan, C. Pencabutan hak suara, dan C. Dicabutnya mandat dari keanggotaan DPM UI. Pasal 23. Sanksi lisan diberikan kepada anggota yang melanggar ketentuan pasal 5 tentang kewajiban anggota DPM UI. Kedua, sanksi tertulis diberikan kepada anggota DPM UI yang mendapatkan sanksi lisan atas kesalahan yang sama sebanyak 3 kali. 3. Sanksi pencabutan hak suara selama 2 kali persidangan anggota diberikan kepada anggota yang telah mendapatkan sanksi tertulis atas kesalahannya yang sama sebanyak 2 kali. Keempat, anggota yang telah mendapatkan sanksi pencabutan hak suara sebanyak 3 kali akan diberikan rekomendasi kepada fakultas yang dicabut mandatnya dari keanggotaan DPM UI. 5. Selama proses pengajuan pencabutan mandat berlangsung sebagaimana dimaksud dalam ayat 4, anggota DPM UI yang bersangkutan mendapat skorsing dari keanggotaan DPM UI. Pasal 24 ayat 1. Semua sanksi dari anggota DPM UI diberikan melalui sidang anggota. Pasal 25, sanksi dapat diberikan setelah mekanisme pembelaan. Menimbang, pasal 22 ayat 1 telah mengatur secara sistematis sehingga penjatuhan harus sesuai dengan urutan yang diatur, kecuali terdapat pengaturan yang mengecualikan dalam pasal selanjutnya. Hal ini sesuai dengan sistematika peraturan, yaitu suatu yang general atau suatu asas yang umum harus diatur lebih dahulu, kemudian diatur pengecualiannya dalam kondisi tertentu. Berdasarkan kesaksian dari saksi Mufazzar Rafiki dan saksi Muhammad Arya Dika Brajamusti Satrio Martaswanda, bahwasannya DPM UI tidak pernah diadakannya sidang anggota DPM UI untuk memberikan sanksi kepada pemohon. Berdasarkan prosedural yang harus dilaksanakan, maka termohon wajib untuk melaksanakan sanksi lisan sehingga pencabutan mandat dari keanggotaan UI secara berurutan karena tidak terdapat pasal yang mengecualikan mengenai pasal 22 ayat 1 dan harus dilaksanakan dalam sidang anggota. Menimbang, sidang anggota merupakan sidang yang tertutup dan hanya dapat dihadiri oleh anggota DPM UI sesuai pasal 20 peraturan DPM tentang tata tertib Dewan Perwakilan Mahasiswa
Ini ditunggu aja, mungkin ada gangguan sinyal. Mohon maaf atas kendala sinyalnya, saya lanjutkan. Menimbang sidang anggota merupakan sidang tertutup dan hanya dapat dihadiri oleh anggota DPM UI sesuai dengan pasal 20 Peraturan DPM tentang tata tertib Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia. Namun berdasarkan kesaksian para saksi, sidang anggota DPM UI tertanggal 1 Agustus 2021 dilaksanakan secara terbuka dengan live streaming YouTube. Dengan sidang pengambilan keputusan dilaksanakan secara tertutup. Sedangkan berdasarkan keterangan ahli bahwa sidang anggota DPM UI harus dihadiri oleh anggota DPM UI saja. Sedangkan ahli kedua menyatakan bahwa sidang anggota dapat mengikut sertakan orang lain hanya sebatas pada notulensi persidangan. Menimbang bahwa penjelasan di atas, Hakim Konstitusi menyatakan bahwa sidang yang dilaksanakan pada 1 Agustus 2021 merupakan sidang anggota yang dihadiri selain anggota DPM karena dilaksanakan secara terbuka. Meskipun sidang penentuan putusan dilaksanakan secara tertutup, tetapi pertimbangan yang digunakan dalam sidang tersebut bersumber dari sidang terbuka untuk umum dengan dasar kesaksian dari saksi Mufaza bahwa sidang dilaksanakan sekitar 40 menit karena tidak ingin membuat publik menunggu terlalu lama. Oleh karena sebelum publik telah mendengarkan persidangan yang dilaksanakan dengan agenda pembahasan temuan dokumen anggaran Satgas Covid Kukusan, pelanggaran hasil rapat anggota DPM UI tanggal 17 Juli 2021 dan penyelesaian masalah dalam masa krisis. Menimbang materi muatan yang diatur dalam penetapan DPM nomor 8 garing DPM dan seterusnya menyebutkan bahwa memberikan rekomendasi kepada Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia periode 2021 untuk meninjau kembali mandat Yosias Setiadi selaku perwakilan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Hal ini bertentangan dengan konsep yang dibawakan oleh Undang-Undang IKM UI tentang DPM UI, yakni penurunan dan pemberhentian dilaksanakan berdasarkan pasal 13 dan 14 yang di antara pasal tersebut tidak menyebutkan bahwa fakultas memberikan mandat dapat meninjau perwakilannya di DPM UI untuk selanjutnya menjadi bahan pertimbangan untuk penurunan ataupun pemberian sanksi lainnya. Menimbang pernyataan ahli Catur Alfat Satria yang menyatakan bahwa konsep DPM UI pasca ditetapkannya Undang-Undang IKM nomor 6 tahun 2016 bukan lagi secara ex officio dari Badan Legislatif Fakultas atau dapat dikatakan digunakan konsep DPR di Indonesia atau Kongres di Amerika, yang berarti apabila telah terdapat perwakilan fakultas di DPM UI, maka hubungan kelembagaan antara seorang sebagai perwakilan dan dari fakultasnya dengan fakultasnya hilang, dalam artian fakultas tidak dapat mencabut mandat dari perwakilannya di tingkat universitas. Karena berganti menjadi hubungan perwakilan fakultas tersebut dengan lembaga barunya, yakni DPM UI, dan dia terikat di dalamnya. Menimbang berdasarkan pembuatan yang tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Peraturan DPM UI nomor 2 tahun 2021 dalam pasal pemberian sanksi dan pasal tentang sidang anggota. Selain itu, terdapat pertentangan materi muatan yang diatur dalam keputusan dan Selain itu, terdapat pertentangan materi muatan yang diatur dalam keputusan dengan Undang-Undang IKM nomor 6 tahun 2016 tentang DPM UI. Oleh karenanya, terdapat dua kriteria keabsahan dari suatu putusan yang tidak terpenuhi, sehingga surat ketetapan tersebut tidak sah dan batal demi hukum. Menimbang bahwa permohonan yang diajukan terkait erat dengan kewenangan Mahkamah Mahasiswa yang diatribusikan dalam Undang-Undang IKM UI nomor 6 tahun 2016 tentang DPM UI, sehingga perlu dipertimbangkan mengenai dasar pembentukan atau maksud membuat undang-undang tentang DPM. Menimbang Undang-Undang nomor 6 tahun 2016 tentang DPM UI menyebutkan salah satu kewenangan MM adalah melakukan tindakan memberikan putusan mengenai pemberhentian tidak hormat kepada anggota DPM UI berdasarkan beberapa pengaturan yang diatur dalam pasal 14. Berdasarkan keterangan ahli Ahmad Wildan yang telah menjelaskan dasar pembentukan dalam naskah akademis bahwa kewenangan Mahkamah Mahasiswa tidak terbatas pada pemberhentian anggota DPM UI, tetapi juga pemberhentian struktural. Menimbang ahli Muhammad Wildan juga memberikan keterangan jabatan struktural melekat pada anggota DPM UI
dengan jabatan administrasi atau anggota DPM UI sebagai perwakilan fakultas merupakan satu kesatuan sehingga tidak dapat dipisahkan. Oleh karenanya, sudah menjadi kewenangan Mahkamah Mahasiswa untuk memutuskan sebagai bentuk pemberian legitimasi dan check and balance dalam separation of power kelembagaan kemahasiswaan di Universitas Indonesia. Menimbang pengaturan dan pengurusan yang dilakukan oleh suatu lembaga memiliki tujuan untuk mengubah hubungan hukum atau mengubah status hukum tertentu. Oleh karenanya, dengan tidak sesuai prosedur pembentukan dan materi muatan yang diatur oleh ketetapan DPM tentang ketetapan DPM UI Perwakilan Mahasiswa nomor 8 tahun 2021 tentang pemberhentian jabatan Ketua DPM Universitas Indonesia periode 2021 menjadikan ketetapan aku batal demi hukum sehingga keseluruhan pasal tidak berlaku dan keadaan harus dikembalikan sesuai keadaan ketetapan aku, diantaranya mengembalikan jabatan ketua diantaranya mengembalikan jabatan ketua kepada pemohon, menghidupkan kembali ketetapan DPM UI nomor 2/DPM UI 2/2021. Menimbang kerugian imaterial telah diderita oleh pemohon yang dalam hal ini pemohon tidak meminta ganti rugi berupa uang, namun dengan pemohon memohon kepada Mahkamah Mahasiswa untuk memutuskan memberikan pernyataan permohonan maaf melalui media sosial kepada pemohon. Sehingga menurut Hakim Konstitusi selain perkara administrasi yang diajukan dan diputuskan, maka kerugian yang diderita pun harus turut dipertimbangkan Mahkamah Mahasiswa agar terjadi keadilan bagi kedua belah pihak. Oleh karenanya perlu kerugian imaterial dari pemohon agar dikabulkan sehingga terjadi keadilan. Menimbang bahwa pemohon memohonkan untuk menyatakan termohon melakukan pelanggaran Undang-Undang Dasar IKM UI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di IKM UI. Menimbang karena salah satu pemohon dari petitum angka 7 menyatakan bahwa memberhentikan dengan tidak hormat anggota DPM UI yang terlibat aktif dalam pelanggaran Undang-Undang IKM UI, Undang-Undang Dasar IKM UI, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di IKM UI terkait masa krisis DPM UI sejak tanggal 18 Juli 2021 hingga sidang anggota DPM UI tanggal 1 Agustus 2021, Hakim Konstitusi menganggap permohonan ini merupakan implikasi dari pembuktian dari permohonan di pertimbangan sebelumnya, sehingga Hakim Konstitusi mempertimbangkan secara bersamaan sebagai berikut. Menimbang bahwa permohonan perkara administrasi yang dikabulkan tidak serta-merta menjadikan lembaga yang mengeluarkan suatu keputusan melanggar Undang-Undang Dasar IKM dan peraturan perundang-undangan. Hal ini didasarkan bahwa perlu dibuktikan secara lebih lanjut apakah terdapat niatan untuk melanggar peraturan yang ada dan murni dilakukan karena kesalahan prosedural semata. Menimbang guna menyatakan suatu lembaga melanggar Undang-Undang IKM dan peraturan perundang-undangan serta perlu dilaksanakan persidangan dengan kewenangan Mahkamah Mahasiswa yang lainnya, sehingga menurut hemat Hakim Konstitusi tidak dapat disatukan dalam sidang aku. Menimbang pokok perkara dalam hal-hal pembuktian yang harus dilaksanakan berbeda materi antara sidang administrasi dengan sidang impeachment, maka Hakim Konstitusi tidak mengabulkan permohonan di petitum poin 3 dan 7 permohonan aku. Menimbang karena tidak semua pemohon tersebut dikabulkan, maka biaya perkara akan dibagikan sesuai dengan proporsional yang adil di antara para pihak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hakim Konstitusional Purkonia Hayati. Baik, pertimbangan Hakim Konstitusi Purkonia Hayati. Menimbang perkara akuo merupakan sengketa administratif antara anggota IKM UI dengan lembaga tinggi kemahasiswaan di Universitas Indonesia dengan objek sengketa yakni Surat Keputusan DPM UI nomor 36/SK/DPM UI /7/2021 tentang penetapan masa krisis Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia dan Surat Ketetapan DPM UI nomor 8/TAP/DPM UI /8/2021 tentang pemberhentian jabatan Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia periode 2021. Menimbang Surat Ketetapan DPM UI nomor 8/TAP/DPM UI /3/2021 tentang pemberhentian jabatan Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia periode 2021, sanksi yang diberikan oleh DPM UI untuk selanjutnya disebut sebagai termohon tidaklah tepat apabila melihat norma pengaturan dalam Undang-Undang IKM UI nomor 6 tahun 2016 tentang Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia. Permasalahan yang timbul dari keputusan tersebut adalah pemutusan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan IKM UI yang dilakukan oleh anggota DPM UI bukanlah merupakan kewenangan DPM UI, melainkan karena kewenangan dari Hakim Konstitusi MMUI. Menimbang berdasarkan pasal 14 ayat 2 Undang-Undang IKM UI nomor
tahun 2016 mengatur bahwa pemberhentian tidak hormat hanya dapat dilakukan setelah anggota yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri di hadapan Hakim Konstitusi MMUI. Menimbang berdasarkan norma yang diatur dalam pasal 22 ayat 1 Peraturan Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia sebagaimana diubah terakhir kalinya dalam Peraturan DPM UI nomor 2 tahun 2021, pencabutan mandat hanya dapat dijatuhkan setelah dijatuhkannya sanksi-sanksi lain terlebih dahulu dengan urutan sanksi lisan sebanyak 3 kali, sanksi tertulis sebanyak 2 kali, dan sanksi pencabutan hak suara sebanyak 3 kali. Menimbang ketetapan DPM nomor 36/SK/DPM UI /7/2021 tentang penetapan masa krisis Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia dinyatakan telah selesai keberlakuannya dengan dikeluarkannya surat keputusan Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia nomor 38/SK/DPM UI /2021 tentang pencabutan masa krisis Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia dalam ketetapan nomor 1 yang berbunyi mencabut masa krisis Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia yang ditetapkan dalam keputusan Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia nomor 36/SK/DPM UI /7/2021 sehingga ketentuan yang dimohonkan dianggap telah selesai dan tidak dapat dimohonkan karena daya ikat dan daya lakunya yang telah selesai. Menimbang bahwa dalam menjatuhkan sanksi perlu mengikuti dasar hukum yang dalam hal ini telah diatur dalam Peraturan DPM UI nomor 3 tahun 2018 tentang tata tertib Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia yang telah diubah dalam Peraturan nomor 2 tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan DPM UI nomor 2 tahun 2018 dalam beberapa pasal, diantaranya pasal 22 ayat 1 yang berbunyi sanksi bagi anggota DPM UI berupa lisan, tulisan, pencabutan hak suara, dan dicabut mandatnya dari keanggotaan DPM UI. Pasal 23 ayat 1, sanksi lisan diberikan kepada anggota yang melanggar ketentuan pasal 5 tentang kewajiban anggota DPM UI. Ayat 2, sanksi tertulis diberikan kepada anggota DPM UI yang mendapat sanksi lisan atas kesalahan yang sama sebanyak 3 kali. Ayat 3, sanksi pencabutan hak suara selama 2 kali, sidang anggota diberikan kepada anggota yang mendapat sanksi tertulis atas kesalahan yang sama sebanyak 2 kali. Ayat 4, anggota yang telah mendapatkan sanksi pencabutan hak suara sebanyak 3 kali akan diberikan rekomendasi kepada fakultas untuk dicabut mandatnya dari keanggotaan DPM UI. Ayat 5, selama proses pengajuan pencabutan mandat berlangsung sebagaimana dimaksud dalam ayat 4, anggota DPM UI yang bersangkutan mendapat skorsing dari keanggotaan DPM UI. Selanjutnya pasal 24 ayat 1, semua sanksi bagi anggota DPM UI diberikan melalui sidang anggota. Selanjutnya pasal 25, sanksi dapat diberikan setelah mekanisme pembelaan. Selanjutnya, menimbang pasal 22 ayat 1 telah diatur secara sistematis sehingga penjatuhannya harus sesuai urutan yang diatur, kecuali terdapat pengaturan yang mengecualikan dalam pasal selanjutnya. Hal itu sesuai dengan sistematika pengaturan, yakni suatu yang general atau suatu asas yang umum harus diatur terlebih dahulu, kemudian diatur pengecualiannya dengan kondisi tertentu. Menimbang, sidang anggota merupakan sidang yang tertutup atau hanya dapat dihadiri oleh anggota DPM UI, sesuai pasal 20 Peraturan DPM tentang tata tertib Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia. Namun berdasarkan kesaksian para saksi, sidang anggota DPM UI tertanggal 1 Agustus 2021 dilaksanakan secara terbuka dengan live streaming YouTube dengan sidang pengambilan keputusan dilaksanakan secara tertutup. Menimbang materi muatan yang diatur dalam penetapan DPM UI nomor 8/TAP/DPM/UI/7/2021 pasal 3 menyebutkan bahwa memberikan rekomendasi kepada Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia periode 2021 untuk meninjau kembali mandat Yosia Setiadi selaku perwakilan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Apabila Yosia Setiadi terbukti melanggar peraturan perundang-undangan IKM UI, maka yang bersangkutan seharusnya tidak hanya dicabut jabatan strukturalnya, namun juga diberhentikan secara tidak hormat keanggotaannya tanpa harus melalui peninjauan dari BPM FEB UI. Menimbang karena dikeluarkannya surat keputusan oleh termohon yang berakibat timbulnya kerugian imaterial yang telah diderita oleh termohon, Mahkamah Mahasiswa memutuskan untuk mengabulkan petitum pemohon berupa permohonan maaf melalui media sosial. Sehingga menurut Hakim Konstitusi selain perkara administrasi yang diajukan dan diputuskan, maka termohon harus mengganti kerugian imaterial tersebut demi mewujudkan keadilan bagi kedua belah pihak. Menimbang karena tidak semua permohonan pemohon yang dikabulkan, maka biaya perkara akan dibagi sesuai dengan proporsional yang adil antara para pihak. Selanjutnya akan dibacakan Hakim Konstitusi Ilham Kertarajasa Adibuwono terkait pertimbangan. Pertimbangan hukum dari Hakim Konstitusi Ilham Kertarajasa Adibuwono. Menimbang perkara akuo merupakan sengketa administratif antara anggota IKM UI dengan lembaga tinggi kemahasiswaan di Universitas Indonesia.
maka Hakim Konstitusi hendak berfokus kepada perbuatan administratif sebagai objek sengketa dalam perkara akuo, yaitu Surat Keputusan DPM UI nomor 36/SK/DPM UI/7/2021 tentang penetapan masa krisis Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia dan Surat Ketetapan DPM UI nomor 8/TAP/DPM UI/8/2021 tentang pemberhentian jabatan Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia periode 2021 serta akibat hukum yang ditimbulkan. Menimbang Surat Keputusan Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia nomor 36 dan seterusnya tentang penetapan masa krisis Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia dinyatakan sudah tidak berlaku sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia nomor 38/SK/DPM/UI/8/2021 tentang pencabutan masa krisis Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia, di mana pada ketetapan nomor 1 berbunyi mencabut masa krisis Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia yang ditetapkan dalam keputusan Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia nomor 36/SK/DPM UI/7/2021 sehingga ketentuan yang dimohonkan dianggap telah selesai dan tidak dapat dimohonkan karena surat ketetapan tersebut sudah habis masa berlakunya. Menimbang ketetapan Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia nomor 8 tahun 2021 tentang pemberhentian jabatan Ketua DPM UI periode 2021, Hakim Konstitusi mempertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa dalam penyatuan sanksi perlu mengikuti dasar hukum yang dalam perkara akuo diatur dalam peraturan DPM UI nomor 2 tahun 2018 tentang tata tertib Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia yang telah diubah dalam peraturan DPM UI nomor 2 tahun 2021 tentang perubahan kedua atas peraturan DPM UI nomor 2 tahun 2018 dalam beberapa pasal, yang diantaranya pasal 22 ayat 1, sanksi bagi anggota DPM UI berupa A. Lisan, B. Tulisan, C. Pencabutan hak suara, dan D. Dicabut mandatnya dari keanggotaan DPM UI. Pasal 23 ayat 1, sanksi lisan diberikan kepada anggota yang melanggar ketentuan pasal 5 tentang kewajiban anggota DPM UI. Ayat 2, sanksi tertulis diberikan kepada anggota DPM UI yang telah mendapat sanksi lisan atas kesalahan yang sama sebanyak 3 kali. Ayat 3, sanksi pencabutan hak suara selama 2 kali sidang anggota diberikan kepada anggota yang mendapat sanksi tertulis atas kesalahan yang sama sebanyak 2 kali. Ayat 4, anggota yang telah mendapatkan sanksi pencabutan hak suara sebanyak 3 kali akan diberikan rekomendasi kepada fakultas untuk dicabut mandatnya dari keanggotaan DPM UI. Ayat 5, selama proses pengajuan pencabutan mandat berlangsung sebagaimana dimaksud dalam ayat 4, anggota DPM UI yang bersangkutan mendapat skorsing dari keanggotaan DPM UI. Pasal 24 ayat 1, semua sanksi bagi anggota DPM UI diberikan melalui sidang anggota. Pasal 25, sanksi dapat diberikan setelah mekanisme pembelaan. Menimbang bahwa pasal 22 ayat 1 telah diatur secara sistematis, sehingga penjatuhan sanksi harus berurutan, kecuali terdapat pengaturan yang mengecualikannya dalam pasal berikutnya. Hal ini sesuai dengan sistematika pengaturan, yaitu suatu asas yang umum diatur terlebih dahulu, kemudian diatur mengenai pengecualiannya dalam kondisi tertentu. Menimbang berdasarkan kesaksian dari saksi Muhammad Arya Dika Brajamusti Satrio Marta Suwanda bahwa tidak pernah dikeluarkannya sanksi oleh termohon kepada pemohon melalui sidang anggota DPM UI. Menimbang menurut ahli Catur Alfat Satria yang merupakan ahli termohon bahwa dalam pemberian sanksi seharusnya dilakukan secara bertahap dan perlu ditulis dan dipublikasikan untuk transparansi dan akuntabilitas. Serta teguran lisan tidak dapat hanya sekedar dilisankan, melainkan perlu ditulis dan dipublikasikan. Menimbang berdasarkan prosedur yang harus dilakukan, maka termohon wajib untuk memberikan sanksi lisan hingga pencabutan mandat dari keanggotaan DPM UI secara berurutan, karena tidak adanya pasal pengecualian mengenai pasal 22 ayat 1 dan harus dilakukan dalam sidang anggota. Menimbang dalam pasal 3 ketetapan DPM nomor 8 DPM UI/7/2021 yang menyatakan bahwa memberikan rekomendasi kepada Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia periode 2021 untuk meninjau kembali mandat Yosias Tiadi selaku perwakilan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia terkait penurunan atau pemberhentian yang dilaksanakan berdasarkan pasal 13 dan pasal 14. Namun, dalam kedua pasal tersebut tidak menyebutkan fakultas memberi mandat untuk meninjau kembali di DPM UI untuk selanjutnya menjadi bahan pertimbangan untuk penurunan ataupun pemberian sanksi lainnya. Menimbang berdasarkan pembuatan yang tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan DPM UI nomor 2 tahun 2021 dalam pasal pemberian sanksi dan pasal tentang sidang anggota. Selain itu, terdapat pertentangan materi muatan yang diatur dalam ketetapan dengan Undang-Undang IKM UI nomor 6 tahun 2016 tentang DPM UI.
Oleh karena itu, surat ketetapan tersebut tidak sah dan batal demi hukum. Menimbang bahwa karena surat ketetapan tidak sah dan batal demi hukum, sehingga keadaan harus dikembalikan pada masa sebelum adanya ketetapan NAKWO, yang diantaranya kedudukan pemohon sebagai Ketua DPM UI dipulihkan dan menghidupkan kembali ketetapan DPM UI nomor 2/TAP/DPM UI/2/2021 tentang pengesahan Ketua DPM UI periode 2021. Menimbang pokok perkara dan hal-hal pembuktian yang harus dilakukan berbeda materi antara sidang administrasi dengan sidang impeachment, maka Hakim Konstitusi tidak mengabulkan permohonan akuo pemohon dalam petitum di poin 3 dan di poin 7. Menimbang, oleh karena tidak semua permohonan pemohon dikabulkan maupun ditolak, maka biaya perkara akan dibagi secara proporsional yang adil di antara pemohon dan termohon. Selanjutnya akan dibacakan pertimbangan hukum dari Hakim Jesslyn Di Familia. Pertimbangan hukum Hakim Konstitusi Jesslyn Di Familia. Menimbang bahwa yang menjadi objek gugatan dalam sengketa akuo adalah surat keputusan DPM UI nomor 36 dan seterusnya tentang penetapan masa krisis Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia dan surat ketetapan DPM UI nomor 8 dan seterusnya tentang pemberhentian jabatan Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia periode 2021. Menimbang bahwa dari gugatan pemohon, jawaban termohon, bukti surat-surat dan keterangan saksi dari pemohon dan termohon, serta kesimpulan para pihak, maka hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi inti pokok permasalahan di antara para pihak adalah apakah termohon dalam menerbitkan objek sengketa akuo mengandung cacat yuridis atau tidak. Menimbang bahwa keputusan Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia nomor 36 dan seterusnya tentang penetapan masa krisis Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia dan ketetapan Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia nomor 8 dan seterusnya tentang pemberhentian jabatan Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia periode 2021 memiliki relevansi yang kuat satu sama lainnya. Selanjutnya, hakim akan menguji objek sengketa dalam perkara akuo apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada di lingkungan IKM UI dan asas umum pemerintahan yang baik khususnya terkait aspek prosedural penerbitan objek sengketa. Menimbang bahwa dalam eksepsi termohon yang menyatakan bahwa terdapat kekeliruan dalam identitas objek sengketa akuo atau error in objecto, hakim kemudian telah merinci dan meneliti objek sengketa yang dimaksud. Sehingga terhadap eksepsi termohon, hakim berpendapat tidak dapat diterima, karena dalam hal ini melihat fakta yang muncul selama persidangan yang telah dilaksanakan, di mana ketetapan yang dimaksud oleh pemohon dengan ketetapan Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia nomor 8 tahun 2021 tentang pemberhentian jabatan Ketua DPM UI periode 2021 telah dirujukan kepada bukti P2 dalam list barang bukti yang diajukan, sehingga objek permohonan yang diajukan pemohon dianggap telah jelas dan dapat diujikan dalam persidangan. Menimbang bahwa ketetapan DPM nomor 36 dan seterusnya tentang penetapan masa krisis Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia secara yuridis telah selesai keberlakuannya dan tidak lagi memiliki daya ikat dengan dikeluarkannya surat keputusan Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia nomor 38 dan seterusnya tentang pencabutan masa krisis Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia. Dengan demikian, ketentuan yang dimohon dianggap telah berakhir dan tidak dapat dimohonkan karena telah berakhir daya ikat dan daya lakunya. Menimbang bahwa terkait substansi pasal 3 yang diatur dalam penetapan DPM nomor 8 dan seterusnya menyebutkan bahwa memberikan rekomendasi kepada Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia periode 2021 untuk meninjau kembali mandat Yosia Setiadi selaku perwakilan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia adalah bertentangan dengan konsep yang dibawa dalam pasal 14 ayat 1 UU IKM UI nomor 6 tahun 2016 yang mengatur mengenai pelanggaran terhadap UUD IKM UI dan peraturan perundang-undangan IKM UI yang dilakukan oleh anggota DPM UI yang mana memiliki sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat terhadap anggota yang bersangkutan. Dengan demikian, apabila pemohon terbukti melanggar peraturan perundang-undangan IKM UI, maka yang bersangkutan seharusnya tidak hanya diberhentikan jabatan strukturalnya, namun juga diberhentikan secara tidak hormat anggotanya melalui mekanisme persidangan Mahkamah Mahasiswa tanpa harus melalui peninjauan dari BPM FEB UI. Menimbang bahwa dalam pasal 22 ayat 1 Peraturan Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia nomor 2 tahun 2018 tentang tata tertib Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia sebagaimana diubah terakhir kalinya dalam Peraturan DPM UI nomor 2 tahun 2021 yang menerangkan bahwa sanksi bagi anggota DPM UI berupa A. Lisan, B. Tulisan, C. Pencabutan hak suara, dan D. Dicabut mandatnya dari keanggotaan DPM UI. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pasal di atas, penjatuhan sanksi pencabutan mandat seharusnya hanya dapat dijatuhkan setelah dijatuhkannya sanksi-sanksi lain terlebih dahulu, dengan urutan sanksi lisan sebanyak 3 kali, sanksi tertulis sebanyak 2 kali, dan sanksi pencabutan hak suara sebanyak 3 kali. Dengan demikian, penjatuhan sanksi rekomendasi peninjauan keanggotaan pemohon
Dalam kasus ini tidak sesuai dengan ketentuan baik yang diatur dalam UU IKM UI nomor 6 tahun 2016 maupun peraturan DPM UI tentang tata tertib DPM UI. Hal ini sejalan dengan pernyataan yang diutarakan oleh ahli catur Alfat Satria, di mana secara normatif penjatuhan sanksi harus dilakukan secara bertahap dan dipublikasikan sebagai bentuk transparansi kepada IKM UI. Menimbang bahwa dengan terdapatnya kecacatan secara prosedural dalam penjatuhan sanksi yang dilakukan oleh termohon, dapat menyebabkan terganggunya kebenaran material yang dapat menimbulkan cacat yuridis terhadap objek sengketa dalam perkara akuo. Menimbang peraturan DPM tentang tata tertib Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia, sidang anggota merupakan sidang tertutup atau hanya dapat dihadiri oleh anggota DPM UI. Namun berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa sidang anggota DPM UI tertanggal 1 Agustus 2021 dilaksanakan secara terbuka dengan live streaming YouTube, dengan sidang pengambilan keputusan dilaksanakan secara tertutup. Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang ada, maka Hakim Konstitusi menyatakan bahwa sidang yang dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 2021 merupakan sidang anggota yang dihadiri selain anggota DPM, karena dilaksanakan secara terbuka, meskipun sidang penentuan keputusan dilaksanakan secara tertutup. Menimbang pasal 14 Undang-Undang nomor 6 tahun 2016 tentang DPM UI menyebutkan salah satu kewenangan MM adalah melakukan sidang yang memberikan putusan mengenai pemberhentian tidak hormat kepada anggota DPM UI. Sejalan dengan hal tersebut, Ahli Muhammad Wildan memberikan keterangan yang pada pokoknya menjelaskan bahwa semangat pembentukan dalam naskah akademis Undang-Undang nomor 6 tahun 2016 tentang DPM UI bahwa kewenangan Mahkamah Mahasiswa dalam melakukan pemberhentian tidak hormat kepada anggota DPM UI adalah sepaket antara jabatan struktural dan jabatan fungsional sehingga tidak dapat dipisahkan. Menimbang oleh karena Ketetapan Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia nomor 8 tahun 2021 tentang pemberhentian jabatan Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia periode 2021 mengalami cacat yuridis sehingga dinyatakan batal demi hukum dan harus dikembalikan sebelum adanya ketetapan akuo, diantaranya mengembalikan jabatan ketua kepada pemohon. Menimbang akibat dikeluarkannya objek sengketa akuo oleh termohon yang menimbulkan kerugian imaterial yang diderita oleh pemohon, maka untuk menegakkan keadilan, Mahkamah Mahasiswa memutuskan untuk mengabulkan permohonan agar termohon membuat pernyataan permohonan maaf melalui media sosial kepada pemohon. Menimbang bahwa permohonan perkara administrasi yang dikabulkan tidak serta-merta menjadikan lembaga yang mengeluarkan suatu keputusan melanggar UUD IKM dan peraturan perundang-undangan. Hal ini didasarkan bahwa perlu dibuktikan secara lebih lanjut apakah terdapat niatan untuk melanggar peraturan yang ada atau murni dilakukan karena kesalahan prosedural semata. Menimbang karena tidak semua permohonan pemohon dikabulkan, maka biaya perkara akan dibagi sesuai dengan proporsional yang adil antara para pihak. Selanjutnya akan disampaikan oleh Hakim Muhammad Fadil Pratomo. Silakan. Pertimbangan hukum Hakim Konstitusi Muhammad Fadil Pratomo menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta yang muncul dalam persidangan, oleh karena relevansi hukum administrasi dalam sengketa ini menjadi tidak diragukan lagi, maka permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan dalam sengketa ini dapat menggunakan kriteria hukum sebagai berikut. Apakah ketetapan yang menjadi objek sengketa telah diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di lingkungan IKM UI dan asas-asas umum pemerintahan yang baik? Menimbang bahwa jika merujuk prinsip negara hukum sebagai fundamental negara Republik Indonesia, kontrol yuridis adalah suatu keniscayaan mendasar, sehingga dengan demikian penggunaan kewenangan oleh setiap penyelenggara pemerintahan karena penegakan hukum atau etika tidaklah berada di ruang hampa, maka penggunaan kewenangan dengan sendirinya selalu diikuti pertanggungjawaban hukum, sebagaimana didalilkan oleh Belivante. Tiada seorang pun dapat melakukan kewenangan tanpa memikul kewajiban tanggung jawab atau tanpa ada pelaksanaan pengawasan. Sejalan dengan itu, dalam penyelenggaraan pemerintahan harus memperhatikan asas penyelenggaraan administrasi pemerintahan, di antaranya adalah asas legalitas, asas perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan asas-asas umum pemerintah yang baik. Menimbang bahwa oleh karena keabsahan keputusan Dewan Perwakilan Mahasiswa UI nomor 36/SK-DPM UI-7/2021 tentang penetapan masa krisis DPM UI dan ketetapan Dewan Perwakilan Mahasiswa UI nomor 8/TAP-DPM UI-8/2021 tentang pemberhentian jabatan Ketua DPM UI periode 2021 dengan dalam konteks ini adalah sedikit banyak saling terkait. Selanjutnya untuk menguji apakah keputusan objek sengketa telah diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, Hakim membatasi pengujian yuridis hanya berdasarkan aspek kewenangan dan aspek prosedural semata. Menimbang dalam eksepsi, termohon menyatakan bahwa terdapat kekeliruan dalam identitas objek sengketa atau error in objecto. Hakim kemudian memperhatikan secara keseluruhan, termasuk juga melihat fakta dan bukti yang muncul dalam persidangan.
Selain itu, ketetapan yang dimaksud oleh pemohon dengan penulisan ketetapan Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia nomor 8 tahun 2021 tentang pemberhentian Ketua Jabatan Ketua DPM UI periode 2021, sebagaimana bukti P2 telah diteliti, dicocokkan, dan dinyatakan sesuai dengan dokumen yang dimaksud oleh termohon dalam list barang bukti yang diajukan dalam permohonan ini, sehingga hakim menilai objek permohonan yang diajukan pemohon telah jelas dan tetap dapat diujikan. Menimbang bahwa ahli Ziko Leonard menerangkan tidak adanya legitimasi justifikasi dari termohon dalam keputusan penetapan masa krisis DPM UI dan ketetapan pencabutan jabatan pemohon sebagai ketua DPM UI. Ahli juga menyatakan sikap DPM UI dalam perkara akuo adalah bentuk konstitusional dictatorship yang wajib dan harus dipertanggungjawabkan secara hukum, yang mana itu menjadi tugas Hakim Konstitusi Mahkamah Mahasiswa UI untuk menilai benar atau salah tindakan termohon dalam perkara akuo. Menimbang bahwa keputusan DPM UI nomor 36/SK/DPM UI-7/2021 tentang penetapan masa krisis DPM UI yang di dalamnya terdapat keputusan untuk menonaktifkan sementara jabatan struktural ketua, wakil ketua 1 dan 2 DPM UI merujuk pada sebuah SOP yang mana bukanlah suatu produk hukum yang termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan, sehingga tidak memiliki kekuatan mengikat layaknya peraturan perundang-undangan. Adapun pasal 1 angka 2 UU IKM UI nomor 4 tahun 2015 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan IKM UI mendefinisikan peraturan perundang-undangan sebagai peraturan tertulis yang memuat norma yang mengikat anggota IKM UI dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga kemahasiswaan atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 6 ayat 1 mengatur bahwa yang termasuk dalam peraturan perundang-undangan IKM UI antara lain UUD IKM UI, ketetapan Kongres Mahasiswa, Undang-Undang IKM UI, dan ketetapan Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia, dan terakhir keputusan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa. Menimbang bahwa penonaktifan sementara jabatan struktural Ketua, Wakil Ketua 1 dan 2 DPM UI tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan mengikat. Peraturan perundang-undangan hanya mengatur mekanisme penonaktifan anggota DPM UI, bukan struktural jabatan DPM UI. Hal tersebut diatur dalam pasal 16 Undang-Undang IKM UI nomor 6 tahun 2016 tentang DPM UI junto pasal 2, 4, dan 6 peraturan DPM UI nomor 7 tahun 2017 tentang mekanisme penonaktifan sementara anggota DPM UI. Penonaktifan sementara haruslah didasarkan melalui penetapan suatu keputusan DPM UI tentang penonaktifan sementara anggota DPM UI, serta dalam penonaktifan anggota DPM UI haruslah mendapatkan izin dari lembaga legislatif fakultas anggota DPM UI yang bersangkutan. Sehingga hakim menilai penetapan masa krisis DPM UI yang di dalamnya termasuk penetapan penonaktifan jabatan struktural DPM UI tidak bertentangan dengan peraturan DPM UI nomor 7 tahun 2017 tentang mekanisme penonaktifan sementara anggota DPM UI. Namun, keputusan tersebut tidak berdasar hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Menimbang bahwa menurut Profesor Dr. Mr. Pajudi Atmo Sudiryo, dalam bukunya Hukum Administrasi Negara, pemerintah dalam menggunakan wewenang publik wajib mengikuti aturan-aturan hukum administrasi negara agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Wewenang tersebut menghasilkan suatu keputusan atau lebih terikat pada 3 asas hukum, yaitu 1. Asas yurisdiktas, artinya keputusan pemerintahan harus maupun administratif tidak boleh melanggar hukum. 2. Asas legalitas, artinya keputusan harus diambil berdasarkan suatu ketentuan undang-undang. 3. Asas diskresi, artinya pejabat atau penguasa tidak boleh menolak mengambil keputusan dengan alasan tidak ada peraturannya. Oleh karena itu diberi kebebasan untuk mengambil keputusan menurut pendapatnya sendiri, asalkan tidak melanggar asas yurisdiktas dan asas legalitas tersebut di atas. Ada 2 macam diskresi, yaitu diskresi bebas apabila undang-undang hanya menentukan batas-batasnya, dan diskresi terikat jika undang-undang menetapkan beberapa alternatif untuk dipilih salah satu yang oleh pejabat administrasi dianggap paling dekat. Menimbang dalam eksepsi termohon menyatakan pemberhentian jabatan Ketua DPM UI melalui ketetapan DPM UI nomor 8/TAP/DPM UI/8/2021 tentang pemberhentian jabatan Ketua DPM UI periode 2021 adalah diskresi karena terdapat kekosongan hukum, bahwa dari sudut pandang yuridis merujuk pada peraturan perundang-undangan nasional, 1 di antara kriteria diskresi menurut pasal 23 huruf A Undang-Undang 30/2014, pengambilan keputusan dan atau tindakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan suatu pilihan keputusan dan atau tindakan. Selanjutnya dalam pasal 24 undang-undang tersebut ditentukan pejabat pemerintahan yang menggunakan diskresi harus memenuhi syarat sebagai berikut. 1. Sesuai dengan tujuan diskresi sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat 2,
tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan AUPB, berdasarkan alasan-alasan yang objektif, tidak menimbulkan konflik kepentingan, dan terakhir dilakukan dengan itikat baik. Dalam penggunaan diskresi menjadi tidak dibenarkan badan atau pejabat pemerintahan menggunakan diskresi hanya menyandarkan secara formal kepada kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, mengapa diskresi tersebut digunakan harus diikuti dengan alasan hukum yang relevan menurut batas penalaran yang wajar. Dalam perkara akuo, hakim menilai argumentasi hukum termohon membuat diskresi pencabutan jabatan struktural karena terdapat kekosongan hukum yang kemudian dimaknai oleh hakim sebagai sanksi tambahan adalah tidak beralasan. Hal ini karena Dewan Perwakilan Mahasiswa UI yang mengemban fungsi legislatif sudah seharusnya memahami, mencermati, serta mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang ada di IKM UI, khususnya mengenai macam sanksi pelanggaran bagi anggota DPM UI yang sudah lengkap diatur dalam peraturan dan menyadari adanya potensi benturan dengan wewenang Mahkamah Mahasiswa UI sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang berhak menyatakan suatu pelanggaran oleh anggota DPM UI terbukti atau tidak terbukti berdasarkan pasal 14 UU IKM UI nomor 6 tahun 2016 tentang Dewan Perwakilan Mahasiswa UI. Menimbang bahwa pasal 14 ayat 1 UU IKM UI nomor 6 tahun 2016 mengatur pelanggaran terhadap UUD IKM UI dan peraturan perundang-undangan IKM UI yang dilakukan oleh anggota DPM UI memiliki sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat terhadap anggota yang bersangkutan. Sehingga apabila pemohon terbukti melanggar peraturan perundang-undangan IKM UI, maka yang bersangkutan seharusnya tidak hanya diberhentikan jabatan strukturalnya, namun juga diberhentikan secara tidak hormat keanggotaannya tanpa harus melalui peninjauan dari BPM FEB UI. Sikap termohon dengan tidak meminta legitimasi serta tidak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa dugaan pelanggaran anggota DPM ke Mahkamah Mahasiswa UI agar menyatakan secara sah ada atau tidaknya pelanggaran yang dilakukan oleh pemohon justru kontradiktif dan menimbulkan pertanyaan dengan yang disampaikan dalam eksepsi, di mana disebutkan salah satu alasan penjatuhan sanksi pencabutan struktural oleh termohon kepada pemohon disebabkan pelanggaran terhadap kewajiban anggota DPM UI sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun penemuan dugaan pelanggaran tidak dibawa ke mahkamah dan justru diserahkan ke BPM FEB UI untuk peninjauan mandat keanggotaan. Menimbang bahwa sanksi pencabutan mandat dari keanggotaan DPM UI adalah norma yang diatur dalam pasal 22 ayat 1 Peraturan DPM UI nomor 2 tahun 2018 tentang Tatip Dewan Perwakilan Mahasiswa UI sebagaimana diubah terakhir kalinya dalam Peraturan DPM UI nomor 2 tahun 2021. Akan tetapi berdasarkan pasal 23 dan 24 Peraturan DPM UI nomor 2 tahun 2018, segala sanksi hanya dapat dijatuhkan melalui sidang anggota yang hanya dapat dihadiri oleh anggota DPM UI atas adanya pelanggaran kewajiban anggota DPM UI yang spesifik diatur dalam pasal 5 peraturan akuo. Dalam implementasi penjatuhan sanksi pencabutan mandat seharusnya hanya dapat dijatuhkan setelah dijatuhkannya sanksi-sanksi lain terlebih dahulu dengan urutan lisan sebanyak 3 kali, tertulis sebanyak 2 kali, dan sanksi pencabutan hak suara sebanyak 3 kali. Dengan demikian penjatuhan sanksi rekomendasi peninjauan kembali keanggotaan pemohon dalam kasus ini tidaklah sesuai dengan ketentuan baik yang diatur dalam UU IKM UI nomor 6 tahun 2016 maupun peraturan DPM UI tentang Tatip DPM UI. Menimbang bahwa menurut ahli Catur Alfat Satria, secara normatif sanksi harus dijatuhkan secara bertahap di samping beratnya kesalahan. Sanksi perlu dipublikasikan, terutama jika diberikan kepada anggota DPM UI perwakilan fakultas untuk transparansi dan akuntabilitas. Bahwa sanksi teguran lisan tidak hanya bisa dilisankan, tetapi perlu ditulis dan dipublikasikan. Dalam praktik, berdasarkan keterangan saksi Gita Natania selaku pimpinan struktural darurat selama masa krisis DPM UI, tidak ada publikasi sidang anggota tentang penjatuhan sanksi sebagaimana tahapan yang ada sebelum sanksi pencabutan mandat pada sidang anggota terakhir. Bahwa kebenaran material dapat terganggu secara normatif jika prosesnya terdapat penyimpangan, sehingga perlu untuk melihat peraturan yang berlaku atau praktik yang sering dilakukan. Jika terjadi penyimpangan prosedur akan menimbulkan kemungkinan cacat hukum. Menimbang bahwa hakim berpendapat tindakan Dewan Perwakilan Mahasiswa UI telah dengan sadar dan sengaja mengesampingkan atau put aside keberadaan Mahkamah Mahasiswa UI sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang memiliki wewenang untuk menyatakan melanggar atau tidaknya seorang anggota DPM UI. Dan hakim menilai terdapat itikat untuk mencoba mencurangi hukum dengan pencabutan jabatan struktural pemohon yang dilanjutkan dengan upaya mencabut keanggotaan DPM UI pemohon melalui peninjauan mandat BPM FEB UI tanpa melalui persidangan Mahkamah Mahasiswa UI. DPM UI bukanlah lembaga yudikatif. Pemutusan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan IKM UI yang dilakukan oleh anggota DPM UI bukanlah kewenangan dari DPM UI,
melainkan ranah kewenangan dari Hakim Konstitusi MMUI. Hal ini sebagaimana tertuang dalam pasal 14 ayat 2 UU IKM UI nomor 6 tahun 2016 yang mengatur bahwa pemberhentian dengan tidak hormat hanya dapat dilakukan setelah anggota yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri di hadapan Hakim Konstitusi MMUI. Dengan kata lain, kewenangan dalam pembuktian dari dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan IKM UI berada pada Mahkamah Mahasiswa. Dalam hal ini, pemohon memiliki hak pembelaan diri atau right of self-defense atas dugaan pelanggaran yang dipersangkakan. Menimbang bahwa menurut ahli Muhammad Wildan selaku drafter Undang-Undang IKM UI nomor 6 tahun 2016, menerangkan bahwa dalam pembuatan UU tersebut, pengusulan pemberhentian anggota DPM UI secara tidak hormat kepada Mahkamah Mahasiswa UI merupakan asas kepastian hukum untuk mendapat legitimasi dari Mahkamah Mahasiswa atas pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPM UI yang bermasalah. Dan semangat yang dibawa dalam pasal 14 yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah Mahasiswa UI untuk menangani perkara dan menyatakan adanya pelanggaran anggota DPM UI adalah sepaket berdampak pada urusan keanggotaan dan struktural tidak terpisah. Termohon dalam kasus perkara akuo seharusnya melakukan pelaporan kepada Mahkamah Mahasiswa UI untuk mendapatkan legitimasi hukum. Menimbang bahwa telah dilaksanakannya suatu sidang anggota DPM UI secara tersirat oleh hakim, kemudian dimaknai sebagai mekanisme peradilan internal, perlu termohon pahami, wewenang untuk menyatakan pelanggaran oleh anggota DPM UI adalah yurisdiksi absolut Mahkamah Mahasiswa UI melalui mekanisme pembuktian dan hukum acara yang ada. Dalam suatu peradilan berlaku asas-asas umum peradilan yang baik maupun asas-asas hukum acara yang baik, terutama asas memberi alasan yang cukup atau motivering. Apabila kewajiban memberikan alasan ini tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, suatu putusan peradilan akan dinyatakan kurang pertimbangan. Apabila putusan pengadilan kurang pertimbangan atau alasan termasuk sebagai suatu kelalaian hukum acara yang dapat mengakibatkan batalnya putusan. Menimbang bahwa sebagai lembaga pembuat peraturan, termohon semestinya lebih menyadari jika hukum acara bukan sekedar hukum yang mengatur tata cara menegakkan aturan hukum material. Hukum acara yang dirumuskan dalam peraturan yang mengikat secara umum merupakan perwujudan esensial hak para pencari keadilan untuk membela dan mempertahankan kepentingannya serta sebagai rambu-rambu pembatas bagi setiap otoritas yang bertindak untuk dan atas nama hukum atau etika sejalan dengan prinsip due process of law. Hukum acara adalah salah satu komponen hukum hak asasi manusia, sesuatu yang tidak dapat disimpangi oleh suatu keputusan administrasi atau basicking. Yang jangkauan keberlakuannya masih problematis apakah punya kekuatan mengikat, apakah hanya berlaku ke dalam atau keluar, sehingga seharusnya mekanisme peradilan dan hukum acara harus dilaksanakan dan merujuk kepada produk hukum yang sejenis dan atau setidak-tidaknya setingkat dengannya sesuai dengan asas lex superior deroga legi inferior. Dalam perkara akuo, wewenang menyelenggarakan persidangan dan hukum acara Mahkamah Mahasiswa UI diatur dan diberikan oleh UU IKM UI. Sementara sidang anggota DPM UI beserta tatipnya hanya diatur dalam peraturan DPM UI yang bahkan dalam konsiderannya tidak merujuk kepada UU IKM UI nomor 6 tahun 2016 tentang DPM UI. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, hakim berpendapat bahwa ketetapan Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia nomor 8/TAP/DPM UI/8/2021 tentang pemberhentian jabatan Ketua DPM UI periode 2021 bertentangan dengan beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu pasal 14 UU IKM UI nomor 6 tahun 2016 tentang DPM UI, pasal 22, 23, 24, 25, dan 26 peraturan DPM UI nomor 2 tahun 2018 tentang tata tertib Dewan Perwakilan Mahasiswa UI, terlebih lagi dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kepastian hukum, asas kecermatan, dan asas keterbukaan. Menimbang bahwa oleh karena ketetapan Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia nomor 8/TAP/DPM UI/8/2021 tentang pemberhentian jabatan Ketua DPM UI periode 2021 yang menjadi dasar pemberhentian jabatan struktural dan penjatuhan sanksi pemohon mengandung cacat yuridis karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud di atas, maka secara ipso facto atau by fact itself, dengan sendirinya keabsahan ketetapan termohon menjadi tidak terpenuhi secara yuridis, sehingga termohon wajib mengembalikan hak-hak pemohon yang dilanggar dengan lahirnya ketetapan tersebut seperti kondisi semula. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 1.
Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. 2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. 3. Pokok permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. 4. Surat keputusan DPM UI nomor 36/SK/DPM UI/7/2021 tentang penetapan masa krisis DPM UI merupakan produk yang berasal dari SOP DPM UI, bukan termasuk peraturan perundang-undangan serta telah selesai keberlakuannya berdasarkan surat keputusan DPM UI nomor 38/SK/DPM UI/2021 tentang pencabutan masa krisis DPM UI sehingga tidak memiliki daya ikat. Surat ketetapan ini yang 1, 2, 3, 5. Surat ketetapan DPM UI nomor 8/TAP/DPM UI/8 tentang tahun 2021 tentang pemberhentian jabatan Ketua DPM UI periode 2021 merupakan produk hukum yang dalam pembuatannya tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan DPM UI nomor 2 tahun 2021 serta terdapat pertentangan materi muatan dengan yang diatur dalam UU KMUI nomor 6 tahun 2016 tentang DPM UI karena merupakan yurisdiksi dari Mahkamah Mahasiswa UI. 6. Tidak sahnya surat keputusan DPM UI nomor 8/TAP/DPM UI/8/2001 tentang pemberhentian jabatan Ketua DPM UI periode 2021 memiliki implikasi berupa batal demi hukum sehingga keadaan harus dikembalikan sebelum adanya ketetapan akuo, termasuk memulihkan kedudukan pemohon sebagai Ketua DPM UI. Selanjutnya, pasca ditetapkannya keputusan administrasi berupa surat keputusan DPM UI nomor 36/SK/DPM UI/7/2021 dan surat ketetapan DPM UI nomor 8/TAP/DPM UI/8/2021 telah menimbulkan kerugian imaterial yang diderita kepada pemohon sehingga turut dipertimbangkan Mahkamah Mahasiswa agar terjadi keadilan bagi kedua belah pihak. Oleh karenanya ganti kerugian imaterial dari pemohon dikabulkan agar terjadi keadilan hukum. Pemeriksaan permohonan memiliki lingkup pengujian administrasi yang didasarkan pada keputusan objek sengketa telah diterbitkan sesuai atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Oleh karenanya hakim membatasi pengujian yuridis hanya berdasarkan aspek kewenangan dan aspek prosedural. Lingkup pembuktian yang dilakukan dalam permohonan adalah sengketa administratif, sehingga pokok-pokok perkara dan hal-hal pembuktian yang berbeda antara sengketa administrasi dengan impeachment menjadikan permohonan tentang memberhentikan dengan tidak hormat anggota DPM UI yang terlibat aktif dalam pelanggaran UUD IKM-UI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di IKM-UI terkait masa krisis DPM UI sejak tanggal 19 Juli 2021 hingga sidang anggota DPM UI tanggal 1 Agustus 2021 tidak dikabulkan. Hakim berwenang memikulkan biaya perkara kepada para pihak secara berimbang. Maksud secara berimbang kepada pemohon dibebankan apakah sebagian, setengah, sepertiga, sedangkan kepada termohon selebihnya. Apabila hakim memikulkan secara berimbang kepada para pihak, hal itu harus disebut secara tegas dalam putusan berapa besarnya biaya yang dipikulkan kepada masing-masing pihak. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia, perubahan tahun 2015, Undang-Undang Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia tahun 9 tahun 2016 tentang Mahkamah Mahasiswa Universitas Indonesia sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia nomor 5 tahun 2019 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia nomor 9 tahun 2016 tentang Mahkamah Mahasiswa Universitas Indonesia. Amar putusan mengabulkan sebagian permohonan pemohon. Kedua, menyatakan surat keputusan DPM UI nomor 36/SK/DPM UI/7/2021 tentang penetapan masa krisis DPM UI tanggal 19 Juli tahun 2021 tidak berdasarkan hukum. Ketiga, menyatakan ketetapan DPM UI nomor 8/TAP/DPM UI/8/2021 tentang pemberhentian jabatan Ketua DPM UI periode 2021 tanggal 1 Agustus 2021 tidak sah. 4. Mengembalikan jabatan Ketua DPM UI kepada Yosias Setiadi Panjaitan. Kelima, memerintahkan termohon untuk memberikan pernyataan permohonan maaf melalui media sosial kepada pemohon selambat-lambatnya 14 hari setelah pembacaan putusan ini. 6. Menolak permohonan untuk menyatakan termohon melakukan pelanggaran Undang-Undang Dasar IKM UI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di IKM UI.
7. Menolak permohonan untuk menyatakan memberhentikan dengan tidak hormat anggota DPM UI yang telah terlibat aktif dalam pelanggaran Undang-Undang Dasar IKM UI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di IKM UI terkait masa krisis DPM UI sejak tanggal 19 Juli 2021 hingga sidang anggota DPM UI tanggal 1 Agustus 2021. 8. Membebankan biaya perkara secara berimbang kepada pemohon sebesar Rp75.000 dan kepada termohon sebesar Rp75.000. Demikian putusan dalam rapat permusyawaratan hakim oleh Hakim Konstitusi yaitu Daru Hidayatullah selaku Ketua merangkap anggota, Muhammad Fadil Pratomo, Ilham Kertarajasa Adibuwono, Jaslin Diva Amelia, dan Furqonia Hayati masing-masing sebagai anggota pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 yang diucapkan dalam sidang pembacaan putusan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu 8 September 2021 selesai diucapkan pukul 20.17 WIB oleh Hakim Konstitusi yaitu Daru Hidayatullah sebagai Ketua Perangkap Anggota dan Muhammad Fadil Pratomo, Jaslin Diva Amelia, Furqonia Hayati, Ilham Kertarajasa Adibuwono masing-masing sebagai anggota, dengan dibantu oleh Muhammad Sidang Febrio Alsi sebagai panitera serta dihadiri oleh pemohon dan termohon. Ketua Sidang Daru Hidayatullah, Hakim Anggota Muhammad Fadil Pratomo, Jaslin Diva Amelia, Furqonia Hayati, Ilham Kertarajasa Adibuwono, dan panitera Muhammad Sidang Febrio Alsi ditandatangani. Baiklah, demikian pembacaan putusan sidang perkara nomor 1 tentang sengketa administrasi. Untuk dari pemohon dan termohon, hakim harap sesuai dengan di awal tadi, legowo dengan apa yang telah dipertimbangkan hakim sesuai dengan rumpun ilmu hakim di ilmu hukum. Dan untuk petikan putusannya dari panitera akan diberikan segera ya, seperti itu. Sudah dikirim yang mulia. Baik, petikannya sudah dikirim. Untuk kelengkapan atau seluruh putusannya akan dikirim selambat-lambatnya 7 hari ya setelah putusan ini dibacakan. Baiklah, karena sidang sudah selesai, apakah ada tanggapan mungkin sebelum ditutup? Dan jangan lupa karena Mahkamah Mahasiswa adalah peradilan yang bersifat final, maka tidak ada banding ataupun upaya hukum lainnya ya. Mungkin seperti itu. Ya, kalau dari pemohon dan termohon tidak ada yang ingin ditanggapi, bisa ditutup saja Ketua Sidang. Menanggapi yang mulia. Baik, silakan. Saya mau ngucapin makasih aja sih sebenarnya. Terima kasih yang mulia Hakim Konstitusi atas waktunya, kesediaannya untuk menghadiri perkara ini. Putusan DPM, putusan Mahkamah tentu kami akan hormati, karena kami nggak mau image kami juga buruk kan. Maksudnya udah diputusin bersama kok nggak taat gitu ya, yang mulia Hakim. Dan juga sukses selalu yang mulia Hakim. Itu aja sih. Oh ya, sebenarnya saya sayangin sih yang mulia Hakim sebenarnya satu putusan. Harusnya nggak apa-apa dikabulin anggota DPM UI dibaca 14-nya gitu kan. Saya pengen gitu mimpin sidang diri saya sendiri gitu kan, sidang kongres kemudian anggota DPM UI. Tapi ternyata Hakim berkata lain. Itu aja sih yang mulia Hakim. Thank you yang mulia Hakim. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Dari pemohon, kalau tidak ada akan segera ditutup persidangannya. Baik yang mulia, kalau dari saya tanggapan saya hanya bisa mengucapkan terima kasih pada yang mulia atas keputusan yang mulia yang seadil-adilnya. Semoga keputusan yang mulia ini menunjukkan bahwasanya UI, IKM UI merupakan suatu student government yang memang sudah matang dan sudah robust seperti itu yang mulia. Dan semoga dari keputusan ini menjadi sebuah bentuk bahwasanya memang hukum di IKM UI memang betul-betul ditegakkan. Terima kasih yang mulia. Ya, terima kasih atas tanggapannya. Untuk pemohon dan termohon nanti untuk salinan putusannya ditunggu ya, maksimal 7 hari. Baiklah, karena sidang telah mencapai akhir dengan dibacakannya putusan, maka sidang Mahkamah Mahasiswa Universitas Indonesia yang memeriksa dan mengadili sengketa administrasi dengan nomor register 1/sengketa-administrasi-8/2021/MMUI dengan ini dinyatakan selesai dan ditutup. Terima kasih yang mulia.